Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pada masa itu sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Saudara dan saudari, hari ini kita memasuki minggu biasa ke-33. Kata-kata Yesus membawa perubahan. Semua yang Yesus lakukan memiliki hasil positif. Berkali-kali sepanjang khotbahnya, Yesus menjanjikan surga kepada kita, dan melalui kematiannya, Yesus membuat kehidupan abadi menjadi mungkin bagi kita, meskipun korbannya adalah hidupnya sendiri. Saudara dan saudari terkasih, ketika kita menjanjikan sesuatu kepada seseorang, apakah kita menepati janji itu? Ketakutan mengintai kita setiap hari. Dunia tempat kita hidup dapat merusak kepercayaan kita kepada Tuhan. Sangat mudah untuk menjadi terikat pada hal-hal dunia ini, meskipun dunia hanya memberi kita kesenangan sesaat atau keamanan sementara yang cepat lenyap. Karena hati kita dibuat untuk Tuhan, untuk yang tak terbatas, maka ketika kita menjadi terikat pada sesuatu yang bukan pada Tuhan, hasilnya adalah rasa takut. Ketakutan akan masa depan dan ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Tetapi dengan Tuhan, kita akan mengetahui keterbatasan hidup kita dan kita mengetahui apa yang menanti kita. Dengarkan kata-kata ini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tidak akan berlalu. Saudara dan saudari terkasih, semua yang kita lihat dan nikmati di sekitar kita akan berlalu, tetapi janji Kristus, yaitu janji hidup kekal di surga, tidak pernah akan berlalu. Maka jangan takut untuk berharap kepada Tuhan. Anugerah Tuhan mematangkan hidup kita. Saat kita dibaptis, kita dibuat siap untuk melihat Tuhan. Yesus berbicara tentang pohon ara dalam Injil hari ini. Yesus berpikir tentang pohon ara lain yang tidak berbuah, layu, kering, dan mati. Yesus mengejutkan mereka saat itu. Kita tidak tahu kapan Yesus akan melewati pohon ara kehidupan kita, mencari kita untuk memetik buah dari kebajikan kita. Namun kita dapat yakin akan hal ini. Waktunya akan tiba. Baptisan kita telah menjadikan hidup kita seperti masa panen. Maka saudara-saudari, berbuahlah sekarang.
hiduplah dengan kebajikan. Yesus datang untuk memberi hidup dan memberikannya secara berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam